Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik di dalam dunia Merdeka Mengajar, yaitu kurikulum Merdeka. Dimana di sini saya akan membahas buku saku tanya jawab kurikulum Merdeka. Jadi buku ini isinya adalah tanya jawab mengenai kurikulum Merdeka. Siapa nih di sekolahnya yang udah diterapkan kurikulum Merdeka? Atau sekolahnya itu sudah bagian dari sekolah penggerak, atau ada gurunya yaitu guru penggerak. Kebetulan di sekolah saya kategorinya itu hanya gurunya saja yang guru penggerak, tetapi sekolah saya itu belum menerapkan kurikulum Merdeka tetapi masih menggunakan K13. Mari sama-sama kita lihat ya apa-apa aja sih daftar pertanyaan pada buku saku tanya jawab kurikulum Merdeka ini. Setelah saya membaca buku ini sekilas pandang, terdapat hampir seratusan pertanyaan dari para guru mengenai kurikulum Merdeka ini. Yang akan saya ulas yang sesuai dengan jenjang saya, yaitu guru SMP. Jadi mari sama-sama kita lihat seperti apa implementasi dari kurikulum Merdeka pada jenjang SMP. Apakah yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan. Pada kurikulum K13 untuk guru bahasa Inggris, jam pelajarannya adalah 4 JP, di mana ke-4 JP ini kan full untuk materi. Jadi, di kurikulum Merdeka ini untuk mata pelajaran bahasa Inggris itu tetap 4 JP. Tetapi bedanya pada kurikulum Merdeka 2 JP untuk materi dan 2 JP lagi untuk digunakan sebagai penguatan profil Pancasila. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Mengapa kurikulum Merdeka dijadikan opsi? Mengapa tidak langsung ditetapkan untuk semua sekolah? Ada 2 tujuan utama yang mendasari kebijakan ini. Pertama, pemerintah. Hal ini, Kemendikbudristek ingin menegaskan bahwa sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah. Kedua, dengan kebijakan opsi kurikulum ini, proses perubahan kurikulum nasional harapannya dapat terjadi secara lancar dan bertahap. Kemudian, pada kurikulum secara nasional baru akan terjadi pada tahun 2024. Sekarang masih tahun 2022. Jadi masih ada 2 tahun lagi apabila sekolah kita itu masih ingin menerapkan kurikulum K13. Lanjut, apa kriteria sekolah yang boleh menerapkan kurikulum Merdeka? Di sini dijawab, kriterianya hanya ada 1, yaitu berminat menerapkan kurikulum Merdeka untuk memperbaiki pembelajaran. Pada poin ini tidak dipaksakan, karena tadi kembali kan ke pertanyaan yang di atasnya, akan diterapkan secara nasional di tahun 2024. Salah satu semangat dalam kurikulum Merdeka ialah penyelenggaraan pembelajaran yang inklusif. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran yang inklusif? Bagi Bapak Ibu guru yang telah mengikuti seri pembelajaran inklusif di Guru Belajar dan Berbagi pada SIM PKB, pasti sudah tidak asing lagi dong, sebab pendidikan yang inklusif itu, sekolah bukan hanya menerima siswa yang berkebutuhan khusus, tetapi kita juga sebagai guru menerima bahwasanya siswa-siswa kita itu memiliki perbedaan dalam kemampuan, dalam menyerap pembelajaran, dan yang lain-lain. Bagaimana kurikulum Merdeka bisa terus diterapkan secara berkelanjutan? Pertama, regulasi yang fundamental. Yang kedua, dari sisi asesmen. Kurikulum harus didampingi sistem penilaian atau asesmen yang baik sebagaimana asesmen nasional atau AN. AN bukan UN ya. Sangat berbeda dengan UN. AN dirancang bukan untuk menguji pengetahuan tetapi untuk menilai kemampuan bernalar. Sekali lagi, kemampuan bernalar para pesdik kita juga menjadi penilaian yang menggambarkan gagasan sekolah yang ideal. Dan sendiri bukan hanya untuk menilai pesdik dan sekolah, melainkan menilai kinerja pemerintah
daerah juga. Bagaimana bentuk struktur kurikulum dengan penerapan kurikulum merdeka? Kurikulum terdiri dari kegiatan intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler, di mana alokasi jam pelajaran pada struktur kurikulum ditulis secara total dalam 1 tahun dan dilengkapi dengan saran alokasi jam pelajaran jika disampaikan secara reguler atau mingguan. Jadi ini relate kepada penjelasan saya di awal tadi. Untuk guru bahasa Inggris di SMP 4 jam, di mana 2 jam dia untuk materi, 2 jam dia untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Selain itu, terdapat penyesuaian dalam pengaturan mata pelajaran yang secara terperinci dijelaskan dalam daftar tanya jawab berjenjang. Kemudian, apakah ada perubahan jam pelajaran dengan diterapkannya kurikulum merdeka? Jawabannya tidak ada perubahan total jam pelajaran. Hanya saja JP atau jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan untuk 2 kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler, dan yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi, jika dihitung JP kegiatan belajar rutin di kelas atau intrakurikuler saja, memang seolah-olah JP-nya berkurang dibandingkan dengan K13. Namun, selisih jam pelajaran tersebut dialokasikan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lanjut, apakah perubahan struktur kurikulum ini berdampak pada jam mengajar guru? Jawabannya tidak berpengaruh. Proyek tetap dihitung sebagai beban mengajar guru. Kemudian, mengapa proyek penguatan profil pelajar Pancasila membutuhkan alokasi waktu tersendiri? Jawabannya, untuk peserta didik sampai pada kompetensi dan karakter yang terdapat dalam profil belajar Pancasila perlu penguatan selain di intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan program lainnya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan dengan melatih peserta didik untuk menggali isu nyata di lingkungan sekitar dan berkolaborasi untuk memecahkan masalah tersebut. Oleh karena itu, alokasi waktu tersendiri sangat dibutuhkan guna memastikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dapat berjalan dengan baik. Untuk pertanyaan lainnya nanti akan saya rangkum di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat dan semoga sedikit mengerti mengenai kurikulum merdeka ini. See you!